Pria itu mengeluarkan jarum baja berusia 100 tahun. Ia menancapkan di tubuhnya, ia merasa itu tidak cukup dalam. Kemudian, pria tua yang lumpuh itu benar-benar merespons. Ini sungguh menakjubkan. Putri lelaki tua itu begitu terkejut, sehingga ia pingsan. Pria itu bernama Suren. Ia melakukan perjalanan dari Korea Utara 500 tahun yang lalu. Seni milik Suren segera ditemukan oleh rumah sakit Tiongkok. Dia berubah menjadi seorang jenius yang kembali dari Tiongkok. Dia langsung menjadi ahli di rumah sakit tradisional China. Pada hari pertama, seorang klien besar datang ke rumah sakit. Bahkan dekan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Ternyata dia adalah anggota parlemen ketika dia masih muda. Tapi dia tiba-tiba menderita afasia Xiao Shuai. Dokter muda ini melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Dia merekomendasikan dirinya sendiri. Setelah pemeriksaan singkat, dia yakin bahwa itu adalah masalah otot. Dia bisa disembuhkan dengan hanya beberapa jarum. Tapi Suren mengungkapkan keraguan. Seolah-olah dia berkata, "Aku hanya akan menonton penampilanmu dengan tenang." Kemudian Xiao Shuai menerapkan akupuntur pada beberapa titik di kakinya. Ia menusuk telinganya dan menerapkannya. Di wajahnya jarum ditempatkan untuk waktu yang lama. Suren hampir terkejut melihat dari pinggir. Pada akhirnya, Xiao Shuai mencabut jarumnya. Semua orang penuh harapan. Tapi ternyata, "Siapa kamu? Biarkan aku mencoba." Suren telah lama menahan diri. Akhirnya ia maju untuk mengobatinya. "Aku akan menyembuhkannya dalam waktu singkat. Jika gagal, aku akan pergi dari rumah sakit." Anggota kongres ini tiba-tiba tidak dapat berbicara. 1 jam kemudian, dia masih mencalonkan diri untuk pemilihan. "Apa yang harus aku lakukan?" Aku mendengar dokter itu melakukan perjalanan dari zaman kuno. Ia bersandar pada anggota kongres untuk menstabilkan dirinya. Ia melihat di bibirnya. Seketika dia memotong denyut nadinya. Ia menilai bahwa dia menderita hambatan bahasa. Ini disebabkan oleh terlalu banyak tekanan. Xiao Shuai bertanya kepada Suren bagaimana dia menilainya. Ada air mata di wajahnya. Bibir pasien kering dan bibirnya tubuhnya penuh dengan bau. Panas di jantungnya mengalir dengan cepat. Suren tersenyum dan mengeluarkan jarum kuno. Ia menguji titik akupuntur di lengan dan kakinya satu persatu. 2 jarum dan 3 jarum, dan akhirnya dia mengeluarkan jarum baja besar. Ia langsung menusuk leher anggota parlemen itu. Istri pria di samping cukup ketakutan. Setelah dia mencabut jarumnya, inilah saat untuk menyaksikan keajaiban. Semua orang fokus padamu. Buka mulutmu dan katakan, "Sayang, aku ingin minum air." Apakah kamu mendengar itu? Saya mohon, Tuhanku. Semua orang kagum dengan keterampilan medis Suren. Setelah dia keluar dari rumah sakit, para anggota dewan memuji Suren. Dengan pengalaman ini, Suren akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jin Erneng hadir untuk menunjukkan rencana besarnya. Itu persis seperti keinginan aslinya. Tetapi pada saat ini, dia memiliki ide yang membingungkan. Dia ingin kembali ke zaman kuno. Karena terakhir kali dia kembali ia melihat bahwa bajak laut Jepang. Mereka menduduki kota Hanyang, dia telah memikirkannya. Kota dilanda perang, orang-orang yang pahit tetap di sisiku. Dalam mimpiku, oh sayang, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sekarang aku mungkin tidak bisa melakukannya, maaf Xiaoya. Ia sangat sedih setelah mendengar keputusannya. Mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Setelah sekian lama bersama, Xiaoya tidak tahan Suren menangis di kamar. "Aku benar-benar ingin menangis, aku benar-benar ingin menangis." Suren di luar pintu sudah menangis. Tetapi demi keselamatan Xiaoya, dia tidak melakukannya. Ia tidak ingin membawa dia kembali. Sebelum menyeberang, Xiaoya mengajak Suren naik kincir ria. Ia melihat pemandangan malam Seoul. Dia mengajarinya pengetahuan dan metode pertolongan pertama modern. Akhirnya, Xiaoya mengenakan gaun dan semua orang berfoto bersama. Dalam sekejap mata, hari perpisahan tiba. Suren berganti pakaian kuno dan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoya meraih tangan Suren, ia ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Karena dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin terjadi. Ini menjadi perpisahan, aku akan pergi dan melihat. Pria itu mengeluarkan jarum baja. Ia perlahan-lahan memasukkannya ke dalam hatinya, lalu menghilang. Di sini hanya menyisakan Xiaoya yang patah hati. Ia menunggu Suren bangun lagi. Dia telah melakukan perjalanan ke zaman kuno. Hubungan antara dia dan Xiaoya telah berubah. Pada saat ini, kota Hanyang penuh dengan perang. Ini menyebabkan banyak kematian di antara orang-orang. Suren menyelamatkan satu demi satu nyawa di medan perang. Sementara Xiaoya melakukan hal yang sama. Meskipun dia berada dalam 2 ruang dan waktu paralel. Mereka berhenti merindukan satu sama lain sepanjang waktu. 2 tahun kemudian, Hanyang akhirnya mengantarkan perdamaian. Suren sekali lagi direkomendasikan kepada raja untuk menjadi dokter.
Kali ini Suren benar-benar menyelesaikan masalah tinnitus raja. Sekarang ia bekerja di rumah sakit dalam. Hari ini Suren membawa beberapa buku medis ke Baoshan. Dia belajar dengan giat dan menjadi dokter wanita. Tetapi pada saat ini, lantai tiba-tiba pecah dan rak obat runtuh. Dalam sekejap Suren terbang untuk melindungi Baoshan. Tetapi ia langsung terkena rak jatuh. Xiaoya sedang berbaring di atas bantal. Ia mendengar seseorang berbicara. Ada pria berpakaian aneh di dekatnya. Xiaoya mengangkat kepalanya. Pria itu mengenakan kemeja putih dengan kimo belakang biru. Dia kembali pada saat ini. Dunia begitu sunyi, hanya tersisa suara detak jantung di sini. Kali ini Suren berniat untuk tinggal selamanya. Ia akan tinggal bersama Xiaoya untuk menjadi suaminya.